kepala sekolah dan dewan guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat datang dan hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita sampai pada zaman yang penuh dengan cahaya kebaikan seperti saat ini. Baiklah, alhamdulillah saya di sini sebagai pembawa acara akan memandu kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi tentang pemahaman penerapan budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh teman kita. Dan untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kegiatan kita hari ini ada beberapa, yaitu yang pertama kata sambutan, yang kedua kegiatan inti, ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Dan selanjutnya kata sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan walaupun hari di luar hujan. Di sini kita bersama-sama akan menambah ilmu kita dari teman sejawat kita di sekolah ini, yaitu Ibu Yolanda Endri sebagai tugas dari guru penggerak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita ke arah lebih kemaju untuk lebih tetap di dunia pendidikan dengan kemajuan yang lebih dan lebih lagi. Di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya satu, yaitu kita di sini diberikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana pemahamannya, penempatannya, serta mewujudkan budaya positif itu untuk siswa-siswa kita di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama mensikapi, mengambil sisi positif, serta kita fokus mengikuti kegiatan ini dengan benar-benar mengikutinya dengan selayaknya, serta kita juga nanti akan bertanya mana yang tidak kita tahu, serta kita bisa menerapkannya di sekolah ini. Karena dari budaya positif ini kita penerapan pada wali, mungkin juga pada yang paling utama adalah siswa kita. Bapak-bapak Ibu, saya harap nanti kita mengikuti dengan benar-benar supaya kita bisa menerapkannya di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya mengingatkan kepada Ibu Yolanda Endri nanti untuk penjelasannya supaya kami di sekolah yang hadir pada hari ini bisa benar-benar fokus, benar-benar tahu apa itu budaya positif untuk siswa-siswi kita. Itu saja saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Dan kita lanjutkan kepada acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Yolanda Endri sebagai kegiatan intinya. Kepada Ibu Yolanda kami persilakan. Baiklah, mohon perhatiannya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 62 Lebong dan seluruh rekan guru SD Negeri 62 Lebong yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan perpustakaan kita ini
dalam rangka berbagi tentang penerapan budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu. Semoga dengan sholawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk membagikan pemahaman saya tentang budaya positif ini, yang mana saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang telah saya jalani kurang lebih selama 2 bulan. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya, membagikan waktunya untuk dapat hadir di ruangan kita. Mungkin saja meninggalkan tugasnya dalam mengajar siswa. Saya apresiasi niat baik teman-teman sekalian. Baiklah, kita langsung saja kepada materi tentang pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu guru untuk fokus terlebih dahulu. Apakah boleh, Bapak Ibu? Boleh. Nah, saya ada sedikit ice breaking agar Bapak Ibu guru dapat fokus dan mencairkan suasana kita pada pagi hari ini. Boleh lanjut, minta tolong. Nah, ice breakingnya perintahnya adalah tebak apa yang saya katakan. Itu fokus terhadap perintahnya, yaitu tebak apa yang saya katakan. Nah, ini yang ingin saya katakan, yaitu perhatikan, ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Sudah dapat diingat? Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Nah, saya akan menanyakan kepada salah satu rekan kita. Coba Ibu capture terlebih dahulu. Ini Kambing, yang ini kerbau. Ibu capture, kita belum fokus. Nah, fokus dengan tebak apa yang saya katakan. Bukan fokus pada yang saya tunjukkan. Ya. Nah, coba lagi kepada Ibu moderator kita. Coba Ibu Dewi. Coba tebak apa yang saya katakan. Ini Kambing, yang ini sapi, kalau yang ini, kerbau, kalau yang ini, kerbau, kalau yang ini. kerbau. Iya, tepuk tangan. Ibu Dewi sudah fokus menebak apa yang saya katakan. Coba kepada Bapak Mukhtar Husen. Saya akan coba melihat fokus Bapak. Ya. Coba ini, Kambing, yang ini, sapi, kalau yang ini, kerbau, ini. sapi. Nah. Bapak belum fokus. Coba kepada Bapak Dedi. Ini Kambing, kambing, yang ini, sapi. yang ini, Ya, sama yang ini. yang ini. Yang sapi. Kalau yang ini, Kerbau, kalau yang ini, kerbau, yang ini. sapi. Iya, tepuk tangan kepada Pak Dedi. Sepertinya teman-teman kita sudah fokus. Nah, baiklah, kita akan lanjut kepada materi. Itu hanya sekedar intermezzo agar tidak terlalu tegang. Nah, minta tolong Pak Dedi untuk melanjut. Nah, di sini kita mengawalinya dengan pengertian. Apa itu budaya positif? Budaya positif dapat diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Nah, budaya positif di sini kita sudah ketahui bahwa budaya adalah kebiasaan. Setuju, Bapak Ibu? Ya, budaya adalah kebiasaan. Tetapi kebiasaannya seperti apa? Kenapa disebut sebagai budaya positif? Nah, kebiasaan yang berpihak kepada murid, bukan kebiasaan yang berpihak kepada guru. Nah, nilai-nilai seperti apa yang ingin kita kembangkan pada murid kita? Nah, salah satunya nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja nilai-nilai tersebut. Ada 6 elemen yang sebenarnya itu juga sebagai tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar, di mana menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, kebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilai-nilai yang kita harapkan agar anak-anak dapat berkembang. Boleh lanjut? Nah, dalam modul budaya positif ini ada materi-materi intinya ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, baik, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini saya akan tampilkan beberapa konsep yang keliru yang mungkin selama ini kita lakukan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita merasa bahwa kita mampu mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk berlaku apa yang kita inginkan. Itu sejatinya. Jadi mungkin bisa jadi murid kita itu melakukan apa yang kita inginkan, tapi itu karena mereka mengizinkan. Karena takut gitu ya Bapak Ibu, karena kita sebagai guru, mereka takut pada kita. Nah, itu ilusi yang keliru. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Lalu ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan di sini tidak efektif dilakukan, walaupun emang penguatan tersebut adalah bentuk kontrol kita terhadap murid, tapi tidak efektif untuk jangka panjang. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya bahwa bentuk kontrol kita itu karena selalu berulang kali, mereka akan bosan dan tidak akan mengulanginya kembali. Tetapi bisa jadi sebagai ketergantungan mereka terhadap penguatan yang kita berikan. Jika kita tidak melakukan penguatan itu kembali, mereka tidak akan melakukannya tindakan tersebut. Jadi itulah kenapa penguatan ini tidak efektif. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga keliru bahwa jika kita mengkritik siswa, niat kita agar mereka dapat menguatkan karakternya. Itu keliru karena kritik yang kita berikan itu dapat membuat anak berpikir negatif terhadap dirinya, sehingga dia merasa orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, karena kita selalu menyalahkan mereka kan dengan kritik yang kita berikan. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga keliru. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu. Itu sama dengan ilusi kita tadi sebagai guru mengontrol murid, itu keliru. Lanjut. Nah, dari ilusi-ilusi tadi kita ketahui bahwa itu adalah teori
stimulus respon, di mana guru memberi stimulus dan siswa memberikan responnya. Nah, dari ilusi yang keliru tadi, beberapa pendapat telah mengembangkannya menjadi teori kontrol. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Bapak Ibu guru bisa melihat di depan, di mana dari stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Tetapi pada teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Saya yakin Bapak Ibu itu mengerti karena kita sendiri pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sepakat? Sepakat. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang perlu kita yakini. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Sejatinya tidak. Semua orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini mungkin maksudnya dengan teori stimulus respon, kita berusaha orang untuk berpandangan sama seperti apa yang kita pandang. Padahal tidak bisa. Kita seharusnya bisa memahami apa yang mereka pandang tentang dunia ini. Terus, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini pada stimulus respon, kita beranggapan bahwa anak yang melakukan kesalahan itu adalah salah. Sebetulnya salah, padahal tidak. Semua perilaku yang diperlihatkan anak-anak itu pasti memiliki tujuan, pasti ada alasannya. Nah, kita sebagai guru tidak serta-merta harus berkata tentang tindakan yang salah itu adalah salah. Tapi kita harus meyakini bahwa yang dilakukannya pasti ada alasannya. Nah, di sini ada juga saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, ya memang kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi orang itu memiliki kontrolnya sendiri, memilih apakah dia mau dikontrol atau tidak gitu. Apakah dia mau mengubah atau tidak, mereka yang memilih. Seperti itu, kita tidak bisa. Nah, disitulah dari perubahan yang terjadi, kita sebaiknya berusaha untuk merubah paradigma kita tentang belajar terhadap murid. Bagaimana caranya? Seperti pendapat Stephen mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita mengubah bagaimana sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang lain. Seperti itu. Karena orang lain merdeka dengan pemikiran mereka sendiri-sendiri. Baik, lanjut. Nah, dengan yang disampaikan tadi, teori kontrol ini sebenarnya salah satu paradigma kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita bisa melakukannya dengan disiplin positif. Nah, sekarang saya akan bertanya, kira-kira Bapak Ibu Guru, jika misalnya saya bilang kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas pada otak Bapak Ibu Guru? Kira-kira apa yang Ibu-ibu, Bapak sekalian bayangkan jika saya mendengar kata disiplin? Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa itu disiplin kira-kira? Ya, Pak Yunus. Ya. Pengetahuan aku, disiplin itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Sehingga apabila perilaku yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kita bersama, maka orang itu dicap sebagai orang yang tidak disiplin. Itu juga murid. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yunus.
Menurut Pak Yunus, kata disiplin itu adalah mematuhi aturan. Baik, boleh kita lanjut kembali. Nah, betul sekali. Disiplin itu biasanya kita pandang seperti sebagai tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan seperti yang disampaikan pada Pak Yunus tadi. Juga bisa kita seringkan sebagai hukuman, karena dengan mendisiplinkan siswa kita seringkali memberikan hukuman. Betul tidak? Betul? Ya. Juga sering dihubungkan dengan rasa tidak nyaman. Itu kata disiplin. Baik, kita lanjut dulu. Nah, coba kita lihat lagi pendapat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Apa itu pengertian disiplin positif? Menurut beliau, disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Pendidikan kita sendiri aja mengemukakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini bukan berarti hukuman, bukan berarti adanya peraturan yang memaksa orang lain, tetapi disiplin di sini adalah self disiplin, disiplin dari diri kita sendiri, disiplin kita sekeras-kerasnya untuk mewajibkan diri kita mematuhi, mengikuti peraturan yang ada. Itu maksudnya disiplin dari dalam diri kita. Lanjut. Nah, merdeka di sini maksud Bapak Pendidikan kita adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Di situ maksudnya merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin maksudnya adalah disiplin kita mampu memerintah diri kita sendiri. Berarti maksudnya disiplin yang berasal dari diri kita. Disebut juga motivasi intrinsik. Disitulah merdeka menurut Bapak Pendidikan kita. Lanjut. Nah, dapat kita simpulkan, disiplin positif di sini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, nah dari situlah kita perlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi disiplin positif ini diharapkan muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar atau dari motivasi eksternal. Lanjut. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita melakukan suatu tindakan tersebut karena menghindari hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan suatu tindakan hanya karena mengharapkan penghargaan atau hadiah. Nah, kedua motivasi inilah yang disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi yang kita dapatkan dari luar. Ada dorongan dari luar untuk kita melakukan sesuatu. Selanjutnya ada motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi internal. Seseorang melakukan tindakan hanya karena mereka meyakini dari dirinya sendiri, melakukan tindakan itu karena mereka yakin nilai-nilai kebajikan itu memang baik
mereka miliki. Lanjut. Nah, ketika kita mendisiplinkan siswa, otomatis caranya bermacam-macam, seperti dengan memberi hukuman, adanya konsekuensi, dan restitusi. Itu cara kita mendisiplinkan siswa. Nah, di depan sudah saya tampilkan perbedaan-perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada disiplin dengan identitas gagal, ada juga disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini disiplin dengan identitas gagal yang ditampilkan adalah menerapkan hukuman. Identitas sukses, disiplin dengan identitas sukses, kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu guru bisa sambil menyimak yang ditampilkan di depan. Perbedaannya mungkin tanpa harus saya menjelaskan. Jika kita mendisiplinkan dengan hukuman, anak itu akan merasa menyakitkan rasanya, pasti tidak nyaman. Apalagi jika kita memberi hukuman dengan fisik. Jadi mereka juga merasa sakit. Lalu hukuman biasanya kita seorang guru akan mengatakan kamu salah dan kamu harus. Contohnya saja saya coba hadirkan satu kasus, misalnya ada siswa yang lupa membuat PR. Itu kasus ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mendisiplinkannya? Kita coba dengan hukuman. Kamu sudah tidak buat PR, berarti kamu salah. Sekarang kamu harus lari keliling lapangan sebanyak 10 keliling. Nah, itu hukuman ya. Berarti kita memaksa tanpa menanyakan alasan kenapa anak tidak membuat PR. Itu hukuman. Lalu ada yang konsekuensi. Contohnya, kasusnya sama, anak tidak membuat PR tadi. Nah, kamu sudah tidak buat PR. Kamu tahu peraturannya apa? Pasti anak menjawab. Tahu, Bu? Nah, jadi jika kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Nah, di sini sudah ada peraturan yang kita terapkan. Ya, Bapak Ibu. Peraturannya jika anak tidak membuat PR, mungkin konsekuensinya adalah lari keliling misalnya. Keliling lapangan. Sudah ada peraturan itu. Jadi anak sudah mengetahui mereka akan mendapat hukuman lari itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya sekedar mengawasi dan memonitor. Itulah mendisiplinkan dengan konsekuensi. Nah, jika restitusi, jika anak tidak membuat PR, kita akan menanyakan apa yang kamu yakini, nak? Kenapa kamu tidak membuat PR? Otomatis kita akan menanyakan dulu apa alasannya. Lalu jika kamu tidak membuat PR, kira-kira kamu telah melanggar keyakinan kamu yang mana? Jadi kita meminta anak untuk menggali lagi pemahamannya tentang keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak. Pasti anak menjawab, saya tidak bertanggung jawab, Bu. Nah, bagaimana caranya agar kamu menjadi anak yang bertanggung jawab? Nah, jadi kita minta anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Dengan cara restitusi. Jadi perbedaannya sangat kelihatan sekali ya Bapak Ibu. Hukuman sifatnya kita memaksa. Sedangkan konsekuensinya anak sudah tahu peraturan. Kalau restitusi kita mengajak anak berkolaborasi menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi anak menjadi tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Lanjut. Nah, ada juga mendisiplinkan dengan penghargaan termasuk pada identitas gagal. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku, bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Berarti
penghargaan yang kita berikan atau hadiah yang kita berikan mematikan kreativitasnya. Mereka tidak bisa belajar karena mereka melakukan sesuatu mengharap imbalan hadiah. Seperti itu. Lanjut dulu. Lanjut kembali, menurut Al-Fikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi, belajar itu sendiri adalah penghargaan untuk anak tersebut. Contohnya saja, kasus pada kelas rendah, anak tersebut belum bisa membaca. Jadi, mungkin dia terus untuk belajar membaca sehingga akhirnya dia bisa membaca. Dia merasa bangga dengan dirinya mampu membaca. Berarti itu suatu penghargaan untuk dia karena dia ternyata mampu seperti teman-temannya bisa membaca. Tetapi jika kita iming-imingi dengan hadiah, jika kamu bisa membaca berarti ibu akan memberi kamu hadiah. Itu akan mematikan kreativitasnya. Dia akan beranggapan bahwa dirinya itu sebenarnya tidak mampu. Maka harus dikasih hadiah biar saya mampu. Berarti itu bukan penghargaan sebenarnya untuknya, adalah hukuman. Seperti itu. Lanjut. Jadi dapat kita simpulkan, konsep disiplin dengan identitas gagal adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman menyakitkan, murid menjadi takut, sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Ya otomatis jika murid sudah takut dengan hukuman, dia akan berbohong. Dia tidak akan melakukan berbicara kebenarannya karena takut dihukum. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas sama halnya dengan hukuman. Lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada konsekuensi dan restitusi. Walaupun konsekuensi masuk pada identitas sukses, di sana ada penerapan peraturan yang membuat anak mengerti kesalahannya. Di situ mungkin kenapa masuk pada identitas sukses. Tapi konsep disiplin di sini yang disarankan yaitu restitusi. Kenapa restitusi disarankan? Karena dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. Itu murid ya maksudnya. Murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Pemecahan masalahnya jangka panjang. Lalu murid dapat memegang kontrol dirinya dan semangat memperbaiki dirinya tanpa ada rasa tekanan. Itu maksudnya. Lanjut. Nah, restitusi di sini tadi saya bilang kenapa restitusi yang disarankan. Nah, kita melihat pengertiannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Sehingga mereka bisa kembali dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mereka sadar yang dia lakukan adalah kesalahan dan dia menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab lagi. Itu maksudnya. Nah, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tindakan salah itu tidak untuk ditebus, tapi anak-anak harus belajar dari kesalahannya itu dan untuk memperbaikinya. Jangan melakukannya lagi, itu maksudnya. Terus ini tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan anak untuk mencari pemecahan masalahnya dan kita tidak memaksa. Seperti memberikan hukuman itu kita memaksa sehingga dia mempelajarinya, tidak. Lalu anak-anak mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Iya, anak itu kan jika dia melakukan suatu kesalahan pasti ada dasarnya. Nah, pasti ada untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, mereka bisa mempelajarinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang saya butuhkan sehingga saya melakukan itu? Nah, kita tuntun anak untuk berpikir seperti itu. Lalu dengan restitusi kita fokus pada penguatan karakter.
bukan solusi, bukan tindakan. Penguatan karakter dan solusi, bukan terhadap tindakannya yang salah. Lanjut. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini kita dapat menanamkan motivasi kepada murid kita agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai dirinya sendiri. Ketika murid kita telah memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki berdampak panjang pada mereka. Motivasi tidak akan terpengaruh dari adanya hukuman, tidak akan terpengaruh dari luar, maksudnya hukuman dan penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mereka yakini sendiri. Lanjut. Nah, untuk menerapkan disiplin positif ini sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum lanjut pada materi, saya ingin bertanya, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Kenapa harus dengan kata-kata keyakinan kelas? Nah, di sana ada 2 gambar. Yang pertama, ada orang yang menggunakan kendaraan menggunakan helm. Nah, kira-kira kenapa dia menggunakan helm? Mengapa kira-kira Bapak Ibu Guru? Kenapa orang yang berkendara menggunakan helm? Silakan Pak Mutar Hussein. Dia menggunakan helm untuk keyakinannya kalau jatuh untuk menyelamatkan palanya dari benturan kira yang terjadi. Saja. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita sepakati bersama ya, jika kita menggunakan helm ketika berkendara untuk keselamatan kita. Sepakat? Sepakat. Lalu gambar yang kedua ada keluarga yang menggunakan masker. Nah, kita juga sempat merasakannya ketika pandemi kemarin. Kenapa kita menggunakan masker? Nah, ini pertanyaan kedua. Siapa yang ingin menjawab, Bapak Ibu Guru? Kenapa kita menggunakan masker ketika pandemi? Kenapa kita menggunakan masker? Baik, mungkin karena melindungi udara yang kotor. Sehingga kita menjadi sehat. Ya. Ya. Ya, terima kasih pada Pak Yogi. Nah, itu kita sepakati juga bahwa kita menggunakan masker tujuannya agar kita sehat, terhindar dari penyakit. Nah, itu kira-kira kita yakini atau tidak? Yakin untuk melindungi diri kita sendiri kan? Nah, itulah kenapa kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan berarti sesuatu yang harus kita patuhi. Sedangkan keyakinan, kita mengajak anak untuk yakin bahwa kesepakatan yang telah dibuat itu untuk kebaikan mereka sendiri. Itu kenapa kita membuat keyakinan kelas. Baik, lanjut. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya telah mengajak ke anak-anak murid saya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin saksinya adalah Pak Mutar Hussein. Kemarin kami membuat keyakinan kelas di depan kantor. Karena anak-anak merasa bosan di kelas, minta belajarnya di luar, di alam terbuka biar cerah pikiran katanya. Nah, jadi saya ajak untuk ke depan kantor saja karena kan di depan kelas tidak ada teras. Jadi saya ajak depan kantor. Nah, di sini saya mengajak anak untuk membuat peraturan. Memang tidak bisa saya mengatakan kepada anak untuk ayo kita buat keyakinan kelas, nak. Tidak bisa. Karena mereka masih kecil, belum mengerti apa itu keyakinan. Tapi jika saya mengajak ngomong kita buat peraturan, ayo nak, agar bagaimana sih biar kelas kita ini menjadi disiplin, bagaimana sih biar kalian menjadi anak-anak yang baik, ayo kita buat peraturan di kelas kita. Nah, di situ saya mengajak, kira-kira mereka yang membuat, bukan saya yang membuat. Jadi mereka membuatnya berdasarkan mereka yang inginkan. Nah, di sini saya sangat terharu kemarin karena melihat semangat mereka dalam membuat. Padahal saya hanya meminta 2 setiap orang membuat peraturan. Tapi mereka semangat ingin membuat 10 katanya. Berarti mereka sangat ingin melakukan disiplin itu. Nah, tapi tidak mungkinlah kita cantumkan semua menjadi keyakinan kan. Nah, dari peraturan yang anak buat sebanyak itu,
nanti kita bersama murid pilih kembali mana yang peraturannya double agar tidak tumpang tindih. Lalu kita kerucutkan lagi menjadi beberapa peraturan. Nah, peraturan yang dibuat anak-anak ini kan biasanya bersifat negatif. Contohnya saja, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif, ada kata jangan. Jadi kita ubah kepada kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempat sampah. Jangan ada kata negatif. Karena jika ada kata-kata negatif, anak merasa penasaran. Kenapa tidak boleh? Nah, tapi lebih kepada langsung saja kita kata positif, buanglah sampah pada tempat sampah. Jadi anak langsung melakukannya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada cara bagaimana membentuk keyakinan kelas. Salah satunya bersifat lebih abstrak. Nah, di sini lebih abstrak, kita tidak menulis secara rinci. Contohnya saja ada anak yang membuat datang ke sekolah tepat waktu ketika piket. Nah, ketika piket kita harus mengerjakan, menyapu. Terus ketika ada PR kita harus mengerjakan. Itu kita buat secara umum lagi, secara universal menjadi satu keyakinan, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas. Terus dibuat dalam bentuk positif seperti saya utarakan tadi, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Karena percuma kita buat banyak-banyak tapi tidak bisa diikuti. Lalu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Karena jika hanya saya sebagai guru yang membuat peraturan, jadi tidak masuk dong restitusinya. Masuknya kepada membuat peraturan, adanya konsekuensi, anak harus mengikuti kehendak saya. Tapi tidak, kita mengajak anak berkolaborasi membuat disiplin tersebut. Lanjut. Nah, ada kebutuhan dasar manusia ketika melakukan tindakan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena Bapak Ibu saya yakin sudah sangat memahami ini, bahwa setiap orang melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Alasan mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan kebutuhan mereka. Lanjut. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi yang dilakukan guru kepada anak, ada 5. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya, tapi karena melihat waktu, sepertinya saya sampaikan saja. Biasanya saya rasa, karena ini pengalaman saya sendiri juga, saya pernah melakukan sebagai posisi penghukum. Karena menurut saya, jika saya hukum anak-anak tersebut, dia tidak akan mengulangi kesalahannya, dia akan jera. Ternyata itu salah. Jika kita menghukum anak seperti sudah dibahas tadi, akan merasa tersakiti, lalu membuat merasa bersalah. Dia akan menjadi orang yang rendah diri. Nah, jika kita melakukan posisi sebagai teman, ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu tadi, kita dapat menjalin hubungan yang erat pada murid kita, tetapi tidak efektif juga kita lakukan untuk jangka panjang, karena anak akan ketergantungan dengan kita. Jika kemudian hari kita sedang berhalangan hadir dan guru lain yang akan masuk, dia akan mengulangi kesalahannya lagi karena ketergantungan tadi. Lalu posisi pemantau itu seperti mendisiplinkan dengan konsekuensi tadi. Kita hanya mengawasi, dan anak di sini sudah mengetahui peraturannya, kesalahannya harus ada konsekuensinya. Di situ posisi pemantau. Nah, di sini posisi yang terbaik yaitu manajer. Kita mengajak anak untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan mengajak anak untuk dapat menilai keyakinan-keyakinan yang dia langgar. Seharusnya dia memiliki keyakinan seperti apa, lalu pemecahan masalahnya seperti apa. Itu yang kita harapkan. Lanjut.
Ini contohnya penghukum, boleh dibaca. Jika penghukum kita serta-merta memberi hukuman, kamu salah. Jika membuat merasa bersalah, kita membuat anak itu rendah diri, merasa bersalah. Sebagai teman, juga pemantau, kita akan berkata kepada anak peraturannya apa, lalu apa konsekuensinya jika kamu sudah melanggar. Berarti kita hanya mengawasi saja. Nah, jika manajer, kita pasti akan mengajukan pertanyaan kepada anak, apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kira-kira bersediakah kamu memperbaikinya? Dengan cara apa kamu memperbaikinya? Tapi tetap dengan kata-kata kita seorang guru menuntun anak. Lanjut. Nah, di sini ada penerapan segitiga restitusi berdasarkan posisi control manager. Ada 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Di sana kita mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses, di mana setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Nah, jadi awalnya kita tidak serta-merta mengatakan kesalahan kamu telah salah berarti dia akan menjadi orang yang gagal, tidak, tapi tetap kita mengarahkan menjadi orang yang sukses. Lanjut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini memahami kebutuhan dasar mereka melakukan tindakan salah tersebut. Kita menanyakan, kamu tentu punya alasan melakukan tindakan tersebut. Lalu yang terakhir, kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Misalnya, kita akan bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nak? Lalu, nilai kamu mau menjadi apa jika kamu seperti itu? Nah, jadi kita yang menggali nilai-nilai yang mereka yakini. Itu cara restitusi, penerapan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, mari kita saksikan skenario yang telah saya terapkan kepada anak kelas 2. Itu terlibat, ada anak-anak yang terlibat pertengkaran. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan. Mohon maaf suaranya. Tapi karena suaranya cukup bisa didengar, tidak apa-apa ya Bapak Ibu.
kira-kira bagaimana caranya agar Mila tidak terkendala? Ya, sinyal Bapak Ibu, tapi itu sudah di akhir. Iya, tadi Mila sudah di akhir restitusi, di mana saya menanyakan keyakinan yang telah dia langgar dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita menuntut anak untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, itu salah satu contoh restitusi. Sebenarnya ada 2 kasus, tapi karena mengingat waktu, saya rasa cukup 1 kasus saja contoh penerapan restitusi. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah agar dapat menciptakan disiplin positif bagi lingkungan sekolah kita ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Yolan atas apa yang disampaikan, merupakan ilmu baru untuk kita untuk lebih memahami, memotivasi anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang boleh Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Sedikit saya mau bertanya tadi, kita kembali lagi kepada dari posisi kontrol. Di situ tadi di posisi kontrol terdapat penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini yang saya mau tanyakan dari 5 posisi kontrol tadi, apakah kita harus memilih atau menerapkan satu posisi sehingga posisi lain tidak dapat diterapkan? Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah dari posisi penghukum tidak boleh dilakukan kepada siswa kita? Mungkin hanya itu pertanyaannya, Ibu. Mohon dijawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Leni. Masih ada lagi? Oh, iya, silakan. Terima kasih kepada Ibu Leni yang telah mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan ini yang saya dapat tangkap yaitu kira-kira apakah kita harus memilih salah satu dari posisi kontrol tersebut? Apakah posisi kontrol penghukum tidak boleh kita lakukan? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Ini merupakan 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah terhadap murid. Sebenarnya kelima posisi kontrol ini semuanya dapat kita terapkan ya Ibu, tetapi kita menerapkannya berdasarkan besar, berat atau ringannya masalah yang akan kita hadapi atau yang terjadi oleh siswa. Tetapi kita lebih baik memilih terlebih dahulu posisi kontrol mana yang terbaik. Yang terbaik di sini yang disarankan yaitu posisi manajer. Tetapi karena kita yang lebih mengetahui kebutuhannya seperti apa, tindakan atau kesalahannya seperti apa, jika dengan posisi manajer tidak mampu mengatasi masalah tersebut, kita bisa dengan posisi yang lainnya. Nah, posisi penghukum di sini bukan berarti kita tidak boleh melakukannya, tetapi itu cara paling akhir, cara yang paling rendah sebenarnya kalau kita ingin melakukannya. Balik lagi tergantung kepada beratnya masalah tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yolan atas jawabannya. Gimana Ibu Leni? Apa dirasa sudah jelas atau belum? Ya, saya rasa untuk saat ini cukup ya. Mungkin nanti akan saya tanyakan kembali di lain waktu. Ya, terima kasih. Pertanyaan satu lagi ya, boleh? Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Saya Bu ingin bertanya, Oh iya, silakan Pak. karena dengan penjelasan yang materinya cukup banyak ini dalam durasi yang singkat, kok saya
agak kurang paham. Nah, kekurang pahaman saya adalah akan saya tanyakan, namun saya sebagai regu di sini atau yang ikut atau anggota di sini memberikan apresiasi bahwa pada hari ini kita alhamdulillah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud dengan merdeka belajar seperti yang Bapak Menteri sampaikan kepada kita. Ternyata nikmat juga, ada juga serunya, ada juga perbedaan pada diri kita terhadap merdeka belajar. Namun di sini agak sudah terarah bahwa dalam menciptakan murid menjadi murid yang disiplin atau orang lain yang menjadi disiplin itu memang beraneka macam yang diusahakan oleh guru. Nah, dengan adanya merdeka belajar ini, seperti tadi saya lihat ada juga Bapak pendidikan kita diajar di Wartara, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan salawat dan salamnya kepada beliau, kasih sayang Allah. Nah, di situ kita tahu bahwa menerapkan disiplin kepada murid berbagai macam cara. Namun selama ini saya beranggapan bahwa memberikan penghargaan terhadap prestasi murid atas kedisiplinannya itu kok menurut aturan pembelajaran merdeka belajar ini kurang tepat. Apa alasannya, Bu? Ini saya kurang paham mengapa pemberian penghargaan terhadap siswa atau orang lain yang tidak disiplin itu menurut teori pembelajaran merdeka belajar ini kok kurang tepat. Tolong Bu jelaskan lagi, Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nah, di sini dapat saya simpulkan pertanyaannya tadi, yaitu kenapa kita memberikan penghargaan untuk kedisiplinan ini kurang tepat diterapkan. Sebenarnya saya rasa tadi mungkin sudah cukup jelas saya jelaskan bahwa penghargaan itu tidak efektif jika kita lakukan jangka panjang, karena anak akan ketergantungan terhadap penghargaan yang kita berikan. Tetapi di sini akan ada sedikit kasus yang mungkin akan membantu unek-unek dari Bapak tadi tentang penghargaan. Sebentar akan saya tampilkan. Apa terlihat? Nah, di sana coba saya bacakan. Di sana ada Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri ketika masuk ke kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas ketika jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena kita harus mengkondisikan keributan anak tersebut. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Nah, stiker bintang ini adalah bentuk penghargaannya. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Nah, sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan dengan Pak Heru.
Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut. Dan benar saja, Pak Heru pada saat mau masuk kelas, murid-murid masuk kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira yang terjadi tersebut kenapa? Nah, mungkin di situ sudah dapat di benak Bapak Ibu pasti sudah mampu menjawabnya. Kenapa anak-anak kembali berebutan ketika Bu Ana sakit? Nah, berarti mereka ketergantungan penghargaan dari Ibu Anas. Berarti dia untuk berdiri rapi tadi mengharapkan stiker bintang dari Ibu Anas. Itulah kenapa penghargaan tersebut dirasakan kurang efektif. Bukan tidak bisa kita lakukan, tetapi kurang efektif untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, insya Allah kedisiplinan dengan penghargaan itu dapat dilakukan. Seperti itu. Bagaimana Mas, terima kasih. jawabannya? Iya. Anak mantap. Mantap, alhamdulillah. Oh ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yolan, penjelasannya atas pertanyaan kita dan juga materi inti yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi refleksi untuk kita, untuk membimbing anak-anak, memotivasi anak-anak, dan kemudian merefleksi lagi bagaimana pengajaran kita kepada anak-anak, mana yang tepat dan yang belum tepat. Nah, saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya pada hari ini. Acara saya tutup sampai hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.